atau dunia langit nggak ada. Kan kita Yesus masih manusia di dunia. iya, oke. Belum berubah. Tapi kita berbicara tentang mana dan Nggak apa-apa. Itu imanmu ya. Oke, nggak apa-apa. Saya dalam kondisi tidak ingin menyerang. Nah, saya ingin tahu ketika pemahamanmu Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Ini pahammu kan? Kamu bilang ya Tuhan itu mudah kalau dia mau menjadi manusia. Ketika dia terangkat, apakah dari manusia kembali lagi menjelma menjadi Tuhan? Yes. Oh, jadi Tuhanmu dari Tuhan menjadi manusia, kemudian menjelma lagi menjadi Tuhan. Kembali. Tuhan berubah-ubah ya? Berubah-ubah. Apa salahnya? Itu kayak Power Rangers ya. Biasa nonton tuh Power Rangers. Kalau Tuhan punya maha kuasa tidak? Apa yang Tuhan tidak bisa buat? Oh, Tuhan bisa buat apa ya? Ya bisa buat lemari ya, bantu bapaknya Yusuf. Hari. Lewat tangan siapa? Tangan saya. Tadi kan Ustaz Suma sudah bilang. Bukan di dalam kan bapaknya Yesus kan tukang kayu. Bang, bukan soal itu. Bapaknya Yesus tukang kayu, Yusuf tukang kayu. Mungkin Tuhanmu pernah ngebantu bapaknya buat lemari, kursi kan? Tidak salah kamu. Nah, itu kan makanya aku bilang benar toh. Nah, ketika Tuhan kembali dari Tuhan menjadi manusia, kemudian kembali lagi menjadi Tuhan. Yeah. Apakah ada kemungkinan kembali lagi menjadi manusia? Apa? Apakah kemungkinan kembali lagi menjadi manusia? Itulah yang saya akan bilang ke kamu sekarang, bahwa pada akhir zaman nanti kamu melihat dia datang sebagai manusia. Nah, ini yang ku nanti. Saya ingin kapan Yesus menjadi Tuhan? Saya menanti ini. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan, Bang? Menurut pemahamanmu setelah baca Bibelmu, sejak kapan Yesusmu itu menjadi Tuhan? Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak Yesus lahir. Sejak Yesus lahir. Nah, saya baca Bibelmu 84 kali di dalam Bibelmu itu Yesus disebut anak manusia. Nggak pernah ada disebut Tuhan. 84 kali, coba kau hitung ya, coba-cobalah kau hitung, rajin-rajinlah sedikit baca Bibelmu, hitung tuh. 84 kali kurang lebih ya, itu Yesus disebut anak manusia. Ketika sebentar Bang, ya 84 kali, 84 tidak bisa menghilangkan satu kali. Ya oke, kita nggak usah kita bahas ya 84 itu ya. Saya hanya itu menjadi penekanan saja bahwa Yesus itu anak manusia. Nah, ketika Yesus dikabarkan malaikat mengabarkan kepada Maria, utusan Tuhan menyampaikan kepadamu bahwa engkau akan melahirkan seorang anak manusia, anak laki-laki, dan kau beri dia nama Yesus, seorang anak laki-laki. Kemudian ketika dia terangkat, anak manusia terangkat, duduk di samping kanan Bapa, ya masih anak manusia ya ketika dia terangkat. Ketika dia turun kembali masih anak manusia. Anak manusia akan turun diiringi oleh malaikat-malaikat. Nah, kapan Yesus disebut Tuhan? Nggak pernah. Selalu anak manusia dan manusia. Itu yang saya bilang tadi di kitab. Apa kau bilang? Perasaan kau nggak bilang apa-apa. Hari ini saya tanya kapan? Menurut kamu kapan Yesus jadi Tuhan? Kapan? Oke, kapan? Saya bilang begini. Kapan saat Yesus lahir? Oh, saat Yesus lahir. Jadi Yesus itu lahir sudah Tuhan gitu. Iya. Jadi Maria mengandung Tuhan gitu. Iya. Makanya Marta bilang apa? Marta bilang sama Maria, siapakah aku ini sebagai ibu Tuhanku datang menemui aku? Marta. Iya. Bukan Marta. Elizabeth. Siapakah aku ini sebagai ibu Tuhan datang? Tanya siapa sih Marta? Marta kayaknya tetanggamu sih. Nah, ketika Maria dan Marta. Nah, ketika di situ kamu bilang itu kan kamu mengimani Lukas 2:11 ya, telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir itu ngoy itu Tuhan. Nah, Maria menghamilkan Tuhan, kemudian melahirkan Tuhan. Bukan menghamilkan. Terus mengapakan? Mengandung Tuhan, bukan menghamilkan. Apa bedanya menghamilkan dan mengandung? Beda, orang menghamilkan, orang mengandung.
Emang kok perempuan pernah hamil dan mengandung merasakan? Sama. Orang melahirkan saya tak pernah kok membeda-bedakan. Menghamilkan itu menghamilkan dan mengandung itu podo ae sama. Beda. Ya apa bedanya coba? Satu yang dikasih masuk, satu yang tidak. Satu yang terima. Hah? Yang Satu yang dikasih masuk. Masih kasih masuk apa? Perjelas nih kasih masuk apa? Gini, saya kasih masuk bibit di dalam kandungan seorang perempuan disebut dengan akhirnya dia hamil. Iya. Akhirnya dia hamil. Kalau kasih ada sperma. Kalau ada sperma disebut hamil begitu? Iya. Ya, kalau tidak ada sperma disebut mengandung. Apa di kawin suntik itu kan begitu tuh. Sabar. Apa bedanya dengan sapi yang kawin suntik itu? Kalau begitu? Lanjut Pak De, lanjut. Ini orang ini aduh. Yang muda dipersulit. Sapi itu dimasukkan. Lah ya, disuntikkan sperma ke dalam sapi betina, ngandung dia. Apa seperti itu prosesnya Maria ketika hamil? Siapa yang menghamilkan? Orang yang menyuntikkan itu. Iya, kalau Maria yang menyuntikkan Tuhan gitu kan? Masa Maria yang menyuntikkan Tuhan? Loh, berarti kehamilan Maria itu kan dimasukkan sperma ke dalam diri Maria, kan begitu? Gini Bang, Maria itu menerima. Ada yang mengirim, ada yang menerima, ada yang memasukkan, ada yang menerima. Sama kayak sapi betina dikawin suntik, dikasih sperma tanpa melalui hubungan dengan sapi jantan, hamil dia Bang. Orang yang dengan mengandung itu berbeda. Mengandung itu memuat sesuatu atau menerima atau mengangkat satu beban gitu. Bedanya apa? Sedangkan yang memasukkan itu adalah suatu kontribusi. Makanya disebut semua dihamilkan. Apa maksudnya orang ini? Di berarti menunjukkan menghamilkan berarti atau menghamilkan berarti merujuk kepada suatu perbuatan yang menghasilkan. Yang menghasilkan suatu perbuatan yang menghasilkan itu. Betul. Nah berarti Tuhan melakukan perbuatan yang menyebabkan Maria hamil, begitu kan? Dengar begini, suatu perbuatan yang menghamilkan. Lah ya, menghamilkan itu kan arti hamil. Saya tanya dulu, suatu perbuatan yang menghamilkan, dua atau satu di sini? Dua konteks atau satu konteks di sini? Artinya suatu perbuatan yang membuat seseorang hamil. Kalau dulu ini dua konteks atau satu konteks di sini saya bilang? Satu konteks lah. Dua di situ. Apa ini maksudnya ini? Konteksnya apa konteksnya? Dua konteks apa aja coba? Satu, konteks apa? Saya berbuat. Dua. Dia yang menghasilkan. Nah ya itu. Itu dua konteks yang berbeda. Aduh. Ya sama. Masa sama? Kau menyuntik ke dalam sapi. Kau berbeda. Sapi berbeda. Kau bilang sama. Oh, dan sekarang apakah sama antara Tuhan dengan Maria? Penilaianmu berdasarkan objeknya apa? Oke. Tetap saja beda juga antara Maria dengan Tuhan. Berbeda. Saya dengan sapi beda jenis. Berbeda. Tuhan dengan Maria beda jenis. Ya kan? Justru karena berbeda itu, kamu tidak salah di sini. Nah ya itu berarti prosesnya Maria hamil itu seperti sapi kawin suntik. Begitu kan? Terserah kamu saja deh. Bersoalnya.
Terserah kamu sih deh, persoalannya kamu terlalu bertele-tele dalam menjelaskan ini. Makanya kalau Anda lihat di dalam Roma 1 ayat 3, Yesus itu spermatos Daud. Itu tadi artinya ada sperma dari keturunan Daud yang dimasukkan ke dalam tubuh Maria. Sama seperti kawin suntik. Hamil dia bang, jadi bukan gak usah nyirat gitu loh. Kau salah kau bicara spermatus Daud. Loh, dalam bahasa Yunani tengok itu bang. Bukan Roma 1 ayat 3 seingat saya. Dalam bahasa Yunaninya itu disebut spermatos David. Apa di situ? Artinya ada garis keturunan bang. Kalau bersilsilah itu berarti ada garis keturunan, keturunan darah. Garis keturunan Itu yang disampaikan. Ya, berarti Tuhan itu ya bersilsilah. Kalau seseorang bersilsilah itu berarti dia bukan Tuhan, Bang. Maria. Kalau ada garis keturunannya, artinya darahnya menyambung. Cukup. Maria itu keturunan Daud. Udah cukup Charles, gini aja. Charles, anaknya Maria itu menurut kamu Bukan Yesus yang keturunan udah Daud. cukup. Charles, anaknya itu manusia atau Tuhan? Kalau saya bilang dua-duanya, Ya nggak apa-apa, itu kan suka kamu. Kami kan nggak larang. Oke. Ya. Jadi anaknya Maria manusia dan Tuhan ya. Yes. Oke. Manusia itu diciptakan nggak? Diciptakan Yang menciptakan manusianya Yesus siapa? Tuhan. Gimana? Tuhan. Tuhan. Yang mana? Tuhan yang mana? Tuhan dalam dirinya atau yang mana? Kembali lagi pasal 1 tadi. Kembali lagi. Pasal tadi. Kan gini bro Charles, dipermudah tuh bro. Saya. Kita permudah loh. Iya, makanya Menurut Anda, dengar dulu Charles. Anaknya Maria itu manusia dan Tuhan. Ya, manusianya ini diciptakan oleh Tuhan. Pertanyaannya Tuhan yang mana kayak manusianya Yesus? Tuhan dalam dirinya, Tuhan yang di surga yang mana? kita punya pandangan Tuhan seperti apa bolehkah? Seperti Ya kan Tuhan yang menciptakan manusianya Yesus. Tidak, saya mau tanya maksud pandangan kita seperti Tuhan tuh maunya seperti apa dulu? Ya pandangan kamu gimana bro? Tidak. Kalau saya jelaskan menurut pandangan saya, kamu tetap bertanya terus. Dia coba saya upayakan saya nggak bertanya, coba silakan. Begini, ini bukan maha kuasa melingkupi alam semesta. Iya kan? Ya, jadi Tuhan dalam diri Yesus itu melingkupi alam semesta. Apa? Iya. Kan anaknya Maria itu manusia dan Tuhan loh. Dalam diri Yesus melingkupi alam semesta. Iya kan anaknya Maria manusia dan Tuhan. Kan gitu ya? Salah itu. Loh, anaknya Maria apa? Manusia atau Tuhan? Dua-duanya. Iya, anak Maria. Oke, kita bahas manusianya dulu. Iya, kita bahas manusianya dulu ya. Kita kesampingkan Tuhannya ya. Yang Tuhannya dulu. Oke. Oke. Menurut Anda, manusianya Yesus ini bertuhan nggak? Bertuhan. Iya. Siapa Tuhannya manusianya Yesus? Hah? Siapa Tuhannya manusianya Yesus? Bapa di sorga. Bapak di surga, pinter. Oke. Terus kemudian manusianya Yesus ini bertuhan, kan gitu ya? Buktinya kalau waktu manusianya Yesus berdoa kepada Bapa di surga, kan gitu ya? Oke. Salah, tidak salah itu. Oke. Tidak salah itu berarti benar, gitu ya? Benar. Kalau tidak salah pasti benar. Nah, waktu manusianya berdoa, ketuhanannya Yesus kemana? Apa? Ketuanya sih kemana? Iya, kemana? Itu. Ada di situ. Yes. Gimana coba pikirin dulu deh. Atau nggak perlu mikir? Apa gimana? Gini. Iya, gimana? Oke, saya perlu mikir. Ya coba mikir. Ini Pak. Saya dan roh saya ada di saya. Kenapa kau menjelaskan dirimu? Ini kita bahas Yesus. Oke, berbicara Yesus tuh. Iya. Begini. Yesus di situ. Roh Yesus ada di situ. Ya, terus?
Jadi apakah berbeda di situ atau pergi di situ? Kenapa ada di situ? Di situ-situ melulu sih. Di sini-sini dong. Di situ kamu ya kan? Ini pacarnya kadang-kadang lucu deh. Ih, gemes gue. Tidak perlu pegang. Ih, gua cubit nih pipinya nih. Iya, baik. Cubit juga kami bagian kakimu saja, jangan pipi. Nanti Gemes gue lihat pacarnya sini. Kalau ketemu gue bikin traktir kopi sambil ngopi-ngopi sambil ngerokok. Ini ketemu sama saya. di sini kita di sini sharing untuk bukan untuk Iya dong, kita kan di sini nggak ada boleh bermusuhan Pak Charles. Kita ini kan bersaudara sebangsa dan setanah air. ya, terima Nggak kasih. boleh kita bermusuhan, oke? Oke. Oke. Sekiranya Pak Charles misalnya ke kampung saya, iya kan? Di mana kampung kita? Kampung saya di Makassar, Bang. Oh, sama-sama di Makassar ini. Di mana kok ini di Makassar? Kita ke perintis kayak ini. Di mana? Gimana Ki? Lepas dua kali. Sama Bang Suma itu di mana itu Bang Suma? Saya tahu di Makassar juga itu di mana? Iya, sama-sama Kak di Goa, di Goa. Oh, di Bang Suma di Goa. Oh, Iya. sama-sama ke di Goa di wilayah Kota Makassar di sekitar. Iya. Kalau kita di mana, Ki? Saya perintis Ki. Oh, perintis. Iya, Kemerdekaan. perintis kemerdekaan. Enggak jauh gitu. Saya di BTP. Kilometer berapa? BTP. Oh, BTP. Dulu saya punya rumah di BTP tapi saya udah jual. Oh iya. Itulah kebutuhan mungkin apa nih? Ya, kembali kita ke BTP. Kembali ke BTP, kembali ke topik. Ada-ada aja. Gara-gara kamu sih. Iya. Besok Bang Andi sini ya. Iya. Jadi ini deh karena satu saudara dan satu daerah. Iyalah. Jadi malu-malu begitu. Suku asli mana Ki Katator kah? Iya. Dede. Toroko mai ko socola mi tahu Saya orang Maluku. Oh, Maluku. Cara tinggal sudah jadi orang Makassar karena Mantap. Pokoknya kalau kita ketemu di Makassar, kita makan coto di Patarani, oke? saya mau coto angin memiri di perintis juga enak. Yo Pak. Lah enak itu. Dia lagi di mana itu? Hotel ya? Kau inilah kau apa namanya? Kau DM saya. Nah, DM terus kasih nomormu, jadi kita bisa ngopi-ngopi sambil makan coto. Oh iya, saya lagi flu batuk ini Lagi jadi di saya. Jakarta Bang Nabi. Oh, Iya. Ini saya lagi rapat-rapat biar sambil nge-vape. Karena kalau nggak gini nggak bisa nge-vape aku dilarang. gak apa-apa paling 10 Oke, menit kita doang. humor dulu. Gak apa-apa kali. Jangan terlalu tegang. Di Hotel Millennium Bang Wanabi. Oh, besok ke Citos gak? Ke Citos besok sama Paduka. Nggak tahu, tinggal Bang Romi besok. Iya. Lanjut Bang Andi. Tapi Oke. Bang Handi. Iya. Saya mau istirahat dulu karena saya enak badan juga. Oh iya Pale. Terima kasih Pale ya. Ini juga lain kali kita berbicara lagi. Iya Bang. Soalnya besok saya mengajar di sekolah minggu ya. Oh di gereja mana Ki? Gereja Tamalan Ria. Oh Tamalan teh berapa? Tamalan Ria depan depan BTP. Oh Tamalan teh BTP. Yang itu bala. Oh iya Pale. Istilah Ki Pale. Kalau ada kata-kata salah mohon maaf ya. Oke, mohon maaf juga iya. Oke Pale. Oke, selamat malam semuanya. Udah pagi di Makassar. Oh iya, Makassar di jam 2. Udah 2:30, hampir jam 2:30 di sana. Ya, jam 2.36 ya. Oke, terima kasih. Apa jam 2:36? Di sana jam 3:36. Ini jam 2.36. Iya. Iya. Oke, dado. Begitu dong diskusi, jangan saling ribut. Pak Charles sopan ya, kita sopan gitu ya. Gitu aja gitu loh, supaya kondusif lah ya teman-teman. Kita itu sebenarnya nggak boleh saling bermusuhan. Tuh, santai. Petra boleh naik gak Bang Andi? Petra. Siapa? Petra.
Naikin aja, siapa tahu dia ingin mendapatkan. Ini ada teman kita nih, Ken. Bang Kendin dulu, Bang Kendin, selamat Ken. pagi. Pagi bang, Oh, dari Islam Kristen, Bang. bang. Iya. Halo bang, selamat pagi bang. Iya. Dari Islam Kristen, Bang Kendin. Pagi Bang Kensin. Iya pagi bang. Oh, Kristen. Abang dari Kristen ya Bang? Bukan, saya Nasrani. Oh Nasrani. Beda. Nah, ini berarti pengikut Yesus, tidak menuhankan Yesus ya? Oh, tinggal lurusin doang balik ya. Setahu saya itu Nasrani itu Yesus itu utusan Tuhan. Betul ya Pak Kensin? Betul, betul. Betul, paham kita. Beda tuh Nasrani sama Kristen, beda ya? Ya beda sangat beda. Sangat beda. Tapi persamaannya kan masih mengimani Yesus disalib ya Bang ya? Iya, tapi yang diutamakan cuma Bapaknya yang di surga. Iya, iya, iya. Tapi kalau Nah, menurut itu saya, gimana Bang? Bicara dulu bang. Tapi kalau menurut saya sih Bang, kalau bisa sih ya kita hilangkan dulu hal-hal yang bisa membuat akal kita tidak berfungsi dengan baik. Sekiranya Yesus kan kalau nggak salah di Ibrani 5:7 itu kan dia orang dan doanya selalu diterima kan gitu ya Bang. Artinya apa? Yesus ini doanya itu minta diselamatkan dari cawan salib gitu. Mestinya sih nggak disalib Bang, diselamatkan gitu loh Bang. Setuju Bang? Iya, betul itu. Karena apa, perintah Tuhan itu nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus kan nggak punya salah Bang. Yesus Mesias kan itu manusia yang wakil Tuhan di muka bumi. Gitu ya Bang ya? Iya. Yang nggak mungkin lah Tuhan tidak menolong dia dalam kesulitan apapun. Betul ya Bang? Ya betul. Nah, baguslah Kak Abang mulai terbuka bahwa Yesus itu diselamatkan. Apapun bencana apapun selalu dilindungi. Buktinya ada badai, dia bisa selamat dari perahu. Kedua, dia bisa diberi kekuatan dari bermujizat, nyembuhin orang sakit, orang lumpuh bisa jalan, orang buta melihat. Bahkan Lazarus yang mati, dia bisa hidupkan kembali. Karena apa? Diberi kekuatan oleh yang mengutus dia. Betul ya Bang? Iya betul. Nah itu. Kali siapa sih ini Bang Ali? Oh ada. Kenapa lagi ada Bang Juma palsu naik gitu? Naikin aja biar siapa. Tapi kalau Pak Kensin ini benar-benar Nasrani seperti kisahnya Nabi Muhammad SAW waktu umur 12 tahun kalau nggak salah perjalanan ke Syam sama pamannya begitu ketemu dengan satu pendeta. Ada yang ingat nama pendeta itu teman-teman? Pendeta Bohiro kalau nggak salah begitu. Betul. Di sanalah itu pendeta ini sangat tahu bahwa ini yang dipanggil masuk ke dalam ada satu tertinggal. Kata pamannya nggak ada, sudah nggak ada satu lagi, dipanggillah dia, dilihat tanda kenabian begitu. Sepertinya Anda sama pengajaran pendeta Wahiro itu. Betul ya Pak Kensin? Atau kalau belum pernah baca ya nggak apa-apa, kita skip di situ ya. Loh kenapa ini ketawa? Kenapa sih berisik begini? Pali. Udah, lanjut. Pak Kensin kok suaranya aneh? Ini bener Anda bukan Muslim kan? Bukan. Oke. Jadi itu aja bro. Jadi selama Yesus itu utusan Tuhan, dia tidak disalib. Nah, tinggal bagaimana Anda ini dalam kehidupan modern seperti ini perlu ada aturan lagi. Bukankah di salah satu ajaran Yesus Mesias berkata gini,
Masih banyak yang ingin ku sampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya. Aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain. Jadi sesudah Yesua Mesias itu masih ada lagi, Bang. Setuju nggak, Bang? Aduh, gimana ya? Kayak mana ya katanya? Gini aja deh, menurut Abang Kenshin, Yesua Mesias ngajar 3,5 tahun itu menurut Anda cukup nggak tuh? Pak Kenshin mah nggak respon. Capek deh gue. Bagaimana Bang, bagaimana? Menurut Anda Yesus 3,5 tahun ya di muka bumi ya? Ya, ya. Nah, menurut Anda itu cukup nggak tuh pegangan hidup kita di zaman modern ini? Menurut saya kalau kita mengimani dan melakukan semua itu ya cukup sudah. Cukup sudah ya. Saya kasih contoh satu ya Bang, boleh nggak izin ya? Misalnya kalau ingin menyembah kepada Bapak, caranya bagaimana? Ya berdoa langsung kepada Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ya, caranya bagaimana Bang? Apakah Yesus ngajarin cara berdoa, waktunya gitu, gerakannya gitu? Harus dicontohin loh sama Yesus. Contoh misalnya nih, Yesus sujud, dia buka kasutnya, membersihkan diri, masuk ke sinagog gitu. Seperti itu. Ya memang harus seperti itu Bang. Tapi Pak Ken sih nggak ngelakuin kayak gitu ah. Nah, ketahuan. Ini Bang, ini cuma mau tanya saja. Sebelum nanya Pak Ken sih udah disunat belum? Sudah. Bagus. Tapi nggak makan biba ya? Tidak juga. Tidak makan babi, tidak makan anjing, kucing dan segala macam. Gue bilang biba tapi lu bilangin babi, nggak apa-apa ya? Bagus. Anda bersih. Tinggal dipoles-poles dikit. Tapi Anda nanti mendapat serangan balik loh kalau Anda kayak gini. Tapi nggak apa-apa ya, bertahan terus ya. Iya. Pak Kensi di Indonesia Timur? Iya betul. Oke. Lanjutkan perjuanganmu bro. Semoga lebih baik ke depannya. Ya bagaimana menyembah kepada Tuhan itu seperti apa, aturannya harus ada supaya seragam. Kan gitu. Iya. Ya kalau boleh saya kasih saran, hanya di agama Islam lah yang komplit semuanya. Mulai kita bangun tidur lagi ya diatur semua. Begitu. Iya. Seperti sholat ada waktunya, ada gerakannya, ada yang mencontohkan gitu. Puasa, sunat, halal haram, hukum nikah, jual beli, bermuamalah, bagaimana berhubungan sesama manusia. Itu juga diatur dalam Islam gitu. Soalnya Islam itu nggak melarang bermuamalah atau berhubungan, berbisnis. Daripada Islam boleh ada batasannya. Lengkapnya di Islam itu. Kalau sebatas Yesus Mesias kan nanti Anda mau menikah, gimana hukumnya coba? Yesus Mesias nggak ngajarin caranya. Kalau menikah ya di gereja. Ya siapa yang ngajarin hukumnya seperti apa? Nah ayo belajar sama Islam caranya. Ada hukumnya jelas. Biar jadinya nanti nggak menimbulkan dosa kan gitu. Gitu ya. Seperti nikah, jual beli misalnya seperti apa, membela diri seperti apa, hukum membela diri bukan hukum kasih gitu loh. Hukum kasih boleh, tapi ada hal-hal tertentu hukum kasih itu nggak boleh dipakai dalam keadaan membela diri gitu loh. Dan seterusnya gitu loh bro Kenshin, masih banyak loh yang disampaikan Yesus. Sekarang waktunya
kita sambung apa yang kira-kira penambahan untuk supaya hidup kita ini lengkap. Karena manusia itu nanti dimintai pertanggungjawaban apa yang dilakukan di muka bumi. Pak Ken setuju kan ya? Sesudah kita mati dimintai pertanggungjawaban ya? Iya, betul. Nah, ditanya kita nanti sama sang pencipta itu. Dan yang menjawab itu ya bukan lagi mulut kita bisa ngeles-ngeles. Apa yang pernah dipegang oleh tangan ini itu yang bicara. Ya kan, apa yang pernah disentuh oleh kepala ini itu yang berbicara gitu loh. Apa yang pernah dilangkahkan kaki ini ya itu yang berbicara. Apa yang pernah apapun itu gitu loh. Termasuk lisan kita. Nah di Islam lah semua itu begitu Dok Kensin. Bang Edin mau nanya ke Pak Aldi kali Bang Aldi. Islam nggak mau nanya Islam ya Bang Edin? Bro Kensin ini kalau 2 malam aja bareng sama kita ini, Iya. insya Allah dapat hidayah dia. Aku jadiin temen ya Bang Edin ya. Lu ngomong apa sih, kecil banget sih seorang bos. Masa? Bener deh. Menyek-menyek gitu. Hah? Sekarang gede ya? Sekarang pas. Ganti kayak mic-nya yang bagus-bagus besok-besok gitu loh. Ini yang 200 Bang Aldi masih kecil. Bener. Coba aja tanya yang lain. Oh, Bang, boleh tanya kah? Boleh Pak Gans. boleh. Ya, cuma mau tanya saja Bang, ini apa masih Islam atau sudah Muslim? Islam atau Muslim? Muslim itu berserah diri. Muslim itu personalnya, Islam itu syariatnya, ajarannya. Gitu ya. Jadi kita ini Muslim, agamanya Islam, artinya Muslim berserah diri. Bagaimana cara kita berserah diri? Ya Islam masuk dengan hukum-hukumnya. Begitu kan Sin? Oke, baik Bang. Cek, gini bagus ya Bang Aldi malah ya? Iya. Oh. Ya, lanjut Bang Edin, lanjut silakan. Tidak Bang, cuma tanya itu saja. Izin pamit lagi. Nanya yang berat-berat kek. Bagus. Aku disuruh diam di bawah, ya udah aku diam. Sila ngeliatin. Ya orang Ustadz Alif juga udah tidur kali. Coba dipanggil host, Ustadz Alif katanya yang jawab. Aku sih terserah. Kalau aku diam, semua diam loh. Aneh. Coba Ya, aku diam. Coba aku diam 5 menit ya. Gue ikuti pendapat yang teman kita dibawa. Saya rasa dia Muslim juga, nyuruh saya diam. Coba aku diam 5 menit. Lanjutin, banyak yang mau lanjutin. Bang Aldi, ngapain lihat di bawah? Lanjut Bang Aldi. Oh. Setale monitor. Ya, makasih Bang, saya izin pamit. Oke. Makasih Bang Edin ya, besok sini lagi ya. Nanti kita ngobrol berdua dulu sama aku. Bang Edin, aku udah follow ya, udah. Iya, Ya besok lah jam 8 malam lah. Ya. Oke Bang Edin. Oke. Udah itu aja. Oke. Ya Bang Aldi dari Islam Kristen Bang Aldi, selamat pagi. Di Islam Bang. Oh iya, silakan mau disampaikan 2 menit Bang. Ke Bang Aldi apa yang siapa gitu, apa Pak Ade, Ustaz Alif, Bunda, Bang Kores. Gak ada disuruh kepencet bergabung. Oh. Nggak mau bertanya Bang Kores gitu, salam-salam kayak gitu. Oh. Buka aja ini gitu. Ya udah Bang, kalau mau nyimak dibawa aja. Kalau mau nanya boleh. Oke, maaf ya Bang. Oke. Apa Zeus? Naik aja kalau Zeus.
Nggak jelas lah orang kamu menyembah manusia kali. Baby cream baby. Mana nih yang Kristen namanya nih? Suara apa itu? Baby. Sam, selamat pagi Sam. Halo. Wah, gak jelas lu Sam. Suara aku kayak suara kodok lagi Sam. Bang Juma ya istirahat Bang Juma. Enggak mati. Telepon juga masih. Ya, Bang Andi. Aku bisa bikin kopi, kenapa nggak ada yang ngomong? Cucu host. Terus ngomong sama siapa? Pada aku bikin kopi tadi, Res. Disuruh diem, kita diemin aja udah, nggak usah ada yang ngomong. Enggak, aku doang yang disuruh. Macem-macem aja. Selamat malam semuanya saudara-saudara. Malam cucu. Kamu cucu saya emang? Namanya gitu. Cucu ya ada mau disampaikan cucu, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Islam Kristen bang? Hah? Islam Kristen, Kristen lah. Oh Kristen, oke. Mungkin ada yang mau didiskusikan apa mau nanya? Padi udah siap biar nggak ngantuk padinya. Tuh ada. Ini cucu ini kalau nggak ditanya diem. Ada yang mau disampaikan bro? Bentar bang, bentar ya. Berapa menit? Bukannya dipikirin dulu baru naik baru mikir. Cucu mah ada aja, kopi gue udah kasih dua gelas loh, gratis pula lagi. Apa perlu okok 2 bungkus. Bang Andi besok Padi aja ke Citos tuh, Bang Andi. Biar ngopi. Besok lah, gampang lah itu besok. Tadi saya semalaman di jalan ya, hujan-hujanan naik motor demi. Naik motor. Ya kalau pakai mobil nggak muat masuk gang. Ada urusanku. Oh gitu. Nggak ngajak saya. Yang repotin kok banyak orang, ribet. Ya kan sendiri. Kan cuma berdua sama adenya. Pokoknya aku puterin Jakarta dari utara, timur, barat, selatan enggak. Oh enggak. Lah si itu malah turun. Cucu dasar cucu. Enggak, dia turun mikir dulu. Nanti kalau udah sempurna pemikirannya baru naik. Iya. Ada Torres nih. Pak De, jadwalnya apa sih Pak De? Sama Ustaz Romli, jadwalnya di mana aja Pak De? Ini di hotel apa ini? Millennium. Kajiannya di situ. Kajian apa? Orang cuma ingin jumpa saya aja, nggak ada apa-apa. Bagaimana kalau kita mampatkan aja Ustaz Romli memberi kajian gitu Pak De? Boleh. Boleh ya? Sayang loh keilmuan beliau. Sayang loh keilmuan beliau dianggurin. Closet ya. Ya besok kalau ada waktu Pak De masuk gitu ya. Ya kita berbagi lah sharing sama beliau. Ya. Iya Bang Torres silakan. Salam semua. Ya. Salam semua ya. Salam sehat selalu. Iya Bang. Dari mana Bang? Malaysia. Assalamualaikum Bang. Iya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebenarnya ada Warahmatullahi wabarakatuh. boleh nanya nggak Bang? Ini siapa nih yang ngomong? Di kloset. Oh iya Bang dari Islam Kristen Bang. Islam dong. Oh Islam. Oke. 5 Bang, 5. Udah dijawab 5.
Kan udah bertanya tadi 2 tambah 3 berapa? 5. Enggak, enggak. Ngapain dia itu? Hei, ngapain Boleh di nggak, dekat Bang? mandi? Iya kan udah jawab. Tadi pertanyaan 2 tambah 3 kan 5 bang. Boleh jawab. Nih bang, kan agama Islam nih Apa itu tidur, Bes? apa ya? Nanya, bang, kenapa perantaranya itu sholat itu harus menghadap kiblat, bang? Ya karena ada perintahnya bang. Kok Islam nanyanya gitu aneh? Enggak, aku penasaran sebenarnya, bang. Maksudnya apa ya? Terngiang-ngiang. Nggak acak-acakan bang, Ah? biar nggak acak-acakan. Makanya itu saya pengen tobat ini. Iya, biar nggak acak-acakan. Coba kalau sholat itu tidak ditentukan arah gitu kan, masing-masing orang boleh berpendapat, bisa adu pantat. Berantem. Perintahnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 148 sampai 150. Secara logika aja bang Andi, secara logika aja. Iya. Kalau sholat itu tidak ditentukan arahnya dan setiap orang punya kepentingan, punya pendapat, boleh berasumsi masing-masing, maka di masjid bisa adu pantat. Oh saya ke timur aja, yang satu saya ke barat aja, yang satu ke utara aja, yang satu ke selatan aja. Nah Islam itu agama yang rapi, agama yang disiplin, agama yang rapi. Maka segala sesuatunya ditentukan oleh langsung dari Tuhan. Karena ibadah itu pengabdian langsung dari Tuhan, maka yang bisa menentukan, yang bisa mengatur hanya Tuhan. Tidak boleh manusia ikut campur. Oh begini cara menghadap Tuhan. Yang mengatur manusia udah boleh. Ini urusan Tuhan. Kalau Anda ingin kerja di istana, aturan. Nggak boleh Pak RT ngatur istana, nggak boleh. Paham, paham. Nah, logikanya seperti itu. Iya masa kita sholat kalah rapinya dengan berbaris militer? Nggak boleh. Kita harus lebih rapi dari militer dalam sholat gitu. Oke? Enggak, soalnya yes, oke. Jangan bikin soal, jangan persoalan melulu. Enggak, Cok, aku Islam beneran, mana ada. Ya siapa yang bilang Anda bukan Islam? Itu netizen, Bang. Engkau Nah ini muridnya Kores nih. Res maju. Apa Res. tuh? Ini muridmu bertanya. Iya, sebenarnya tadi yang satu kasih itu jatuhnya hikmah ya. Kalau perintah tadi yang Bang Handi bilang, itu udah perintah itu. Kalau udah perintah ya kita mesti ikutin. Sekarang kita sebagai manusia nyari hikmahnya, gitu loh. Hikmahnya apa? Lihat, sekalinya adzan dikumandangkan, Muslim itu berbaris rapi. Imamnya ruku, satu dunia ruku, imamnya sujud rapi nggak tuh? Gitu loh. Lihat hikmahnya. Iya. Kita bukan agama asumsi gitu. Jadi segala sesuatu sebelum kita berasumsi atau yang positifnya itu hikmah, kita lihat dulu perintahnya ada nggak. Kalau perintahnya nggak ada ya ngapain dilakuin, kan gitu. Contoh misalnya nggak ada perintah nih, nggak ada perintah. Terus kita tiap apa tuh? Res, nggak ada perintah merokok harus menghadap ke timur, nggak ada perintah toh. Cara kita mau benar nggak? Iya benar, Bang. Ya pinter, udah. Kalau nggak ada perintahnya ya nanti orang-orang ada yang menghadap patung ada penisnya, atau nggak ada yang menghadap bule Eropa, kan kayak gitu kan? Apa ini? Gitu. Oh nanti, alah susah. Shalom. Nggak ada proyektor. Alam. Coba mencerdaskan, diam dulu. Mencerdaskan lo, diam dulu. Nanti kau membutakan. Lalu lo diam dulu muridku ya. Oh, Terus muridnya Bang Andi. apalagi kira-kira kau selama ini ragukan gitu kalau kenapa sih kau jadi orang kayak gini bro? Bukankah ke pasar itu, bukan kalau ke pasar itu perlu bawa duit? Kalau ke pasar nggak bawa duit mau ngapain gitu loh? Nah bukankah kita nanti setelah tidak ada di muka bumi perlu bawa bekal? Mencerdaskan lo, diam dulu, lama-lama juga nih gue kasih lo teh botol ya. Kalau siapa sih? Kalau lu ke pasar itu bawa duit nggak? Iya bawa lah, Bang. Ya bawa. Nanti kalau kamu ke akhirat nanti bawa amal nggak? Iya pasti bawa tujuan. Nah caranya beramal bagaimana? Sholat.
Pinter. Pintar. Ya udah itu aja. Udah sholat. Yang macam-macam ya. Enggak, iya bang. Gue Oke, pinter. Karena dilarangan. baru belajar. Mantap. Mantap. Ya bagus lah belajar terus bang ya, bang Kloset ya. Islam enak loh, kloset. Islam enak. Kalau misalnya lu mati dalam peperangan, lu dinikahkan dengan 72 bidadari. Agama sebelah, lu mati, lu dinikahkan dengan Tuhannya sendiri loh. Waduh, anjir. Waduh. Jijik nggak tuh? Oke Jijik bang lah. Klos, makasih ya bang Klos. Ya. Pengen sih kajian gitu bang, diskusi gitu. Pengen Ya, belajar oke, juga. Oke bang Kloset, makasih ya baru kalau. Ya, ikut aja di sini nonton, dengerin. Terima kasih. Siap bang. Oke bang mencerdaskan, silakan. Tapi yang gue pesankan sama siapa tadi itu? Kloset. Iya. Boleh amal itu perlu, tapi jangan sampai lo kotak-katik kotak amal ya. Enggak. Mari kita sama-sama mengisi kotak amal. Mari kita sama-sama mengisi kotak amal, oke? Agar kita beramal. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah ini ada mencerdaskan nih, asik nih ada mencerdaskan. Mencerdaskan, aku mau nanya. Iya, iya. Mau nanya nih mencerdaskan. Mencerdaskan aku nanya ya. Nabi Isa sama Yesus itu sama atau beda? Isa di dalam konteks Alkitab berbahasa Arab sama, namun Isa di luar Alkitab ya jelas berbeda. Beda ya? Oke, siap-siap. Oke. Tahu nggak kalau Nabi Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu dia diselamatkan. Jadi yang disalibnya itu diserupakan. Tahu. Mantap gitu. Jadi kalau di perspektif gua, lu terima nggak kalau misalnya Yesus Kristus itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa? Oh, Yesus disalib nggak? Yesus jelas disalib tuh. Ya itu udah fix dia orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya, itu kan kitab suci Anda yang mengatakan demikian. Kitab suci saya tidak. Kalau gitu Yesus itu memang harus disalib. Seperti di ayat firman Tuhan mengatakan ya. Matius 20:28. Ya. Sama seperti manusia tidak untuk dilayani melainkan untuk dilayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi berarti seharusnya Yesus itu kan menggantikan orang lain. Harusnya ada orang lain yang disalibkan. Tidak. Jadi siapa dong? Berarti Yesus beneran harus disalib. Yesus datang memang untuk dikurban. Di atas kayu salib. Ya. Nah kalau gitu tentara Romawi bener dong menyalib Yesus. Semua tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab itu dipercaya oleh Allah untuk. Bener berarti kan tentara Romawi itu menyalib Yesus kan? Dibenarkan. Jangankan tentara Romawi ya. Siapa saja itu yang terlibat, mereka akan diselamatkan. Benarkan. Karena Yesus kan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, jadi mereka itu hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Begitu. Mantap, mantap, mantap. Artinya Yudas, tentara Roma, iblis, mereka semua masuk surga. Semua itu diciptakan oleh Allah untuk ya tugasnya, perannya masing-masing. Iya, perannya itu kan iblis membisiki Yudas, Yudas mengatakan kepada Yahudi, Yahudi mengatakan kepada tentara Roma. Jadi empat-empatnya masuk surga kan? Kalau Yudas, ya, kalau tentara Romawi itu kan bersifat fisik. Namun iblis di sini tidak berupa fisik. Iblis di sini yang dimaksud adalah bukan sesosok seperti manusia, dia berambut ataupun bertangan ataupun berwajah. Iblis di sini yang digambarkan oleh Allah adalah sifat manusia yang jahat. Itu dikatakan iblis yang merasa diri. Oke, jadi sifat siapa yang membisiki Yudas ini? Sifatnya siapa? Itu sifat iblis. Iblis katanya sifat. Iblisnya siapa ini yang membisiki Yudas ini? Iblis yang diciptakan oleh Allah.
Nah, mantap. Artinya iblis sudah direncanakan untuk membisiki Yudas. Sudah, karena tidak ada Mantap. satu kehendak pun di atas muka bumi ini sesuai dengan kehendak sendiri, melainkan kehendak Dia. Tapi konteksnya di dalam Allah berfirman, ya, bedakan konteksnya. Ketika Anda melakukan kejahatan, itu bukan kehendak Allah, itu adalah kehendak dari diri Anda sendiri, karena Allah sudah mengasihkan Anda itu akal budi pekerti. Namun ketika konteksnya iblis, ketika firman Allah itu menyampaikannya kepada manusia, iblis kan diciptakan oleh Allah, ya. Namun manusia yang memilih apakah ikut iblis, apakah ikut Allah, kan begitu. Namun Ya, kalau nggak ikut iblis, Yesus nggak disalib dong. namun konteksnya di dalam konteksnya penyaliban Yesus itu iblis di sini mempunyai peran, tapi khusus di situ saja, yang lain-lain tidak. Iya, tanpa bisikan iblis, Yudas nggak akan berkhianat kan? Ya, Nah itu dia. Tanpa bisikan iblis, Yesus tidak akan disalib. ya, Nah ya udah. Artinya Yudas, iblis, Yahudi dan Roh semua. berjasa semuanya kan sudah saya bilang. Thank you, Segala Sip. sesuatu yang terlibat di dalam Alkitab itu berjasa. Berjasanya di mata siapa? Berjasa di mata manusia yang memahami firman Allah. Nah, sejatinya hakikatnya manusia itu adalah ciptaan Allah. Hakikatnya iblis ya iblis. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Perkara hakikat kita nggak ada masalah di sana. Tapi yang namanya berjasa tentunya ada imbalan yang diterima kan gitu. Ya, kalau Siap, berbicara keren. hakikat. Bagus. Ketika Baru kita ini baru Kristen yang jujur ini. Jadi iblis, tentara Roma, Yahudi dan juga Yudas masuk surga semua. Keren. Lanjut. Oh, Mau nanya apa? begini, seperti yang saya bilang tadi ya. Udah Iblis dong, itu- kita udah setuju ini. Lanjut. Ayo topik berikutnya. Begini, Anda Mau nanya Islam? Anda tadi sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Iya. Ya khusus di konteks penyaliban Yesus, iblis punya peran. Namun iblis itu kan bukan sesosok seperti orang, seperti makhluk. Iblis ini hanya sifat dari manusia itu sendiri. Iya. Maksudnya gini, emang nanti di sorga itu bawa daging? Kan enggak kan? Dengar dulu ya. Apalagi? Iblis itu datang dalam bentuk berupa apa saja, dalam bentuk hewan, dalam bentuk penglihatan manusia lah ya. Itu sosok iblis itu berwujud berbagai macam cara. Karena Iya. apa? Iblis itu adalah sifat dari sisi negatifnya manusia. Nah ini sifatnya siapa yang membisiki Yudas? Itu sifat iblis. Ya udah kalau gitu sifatnya iblis kan yang membisiki Yudas, ya udah. Iblis Iya. Yudas tentara Roma Yahudi masuk surga. Sip. Bukan. Ayo. Iblis ya. Iblis Apa lagi? Iblis tidak seperti Yudas. Oh iya karena iblis yang membisiki Yudas kan gitu. Iya. Ya Namun udah. namun di sini Anda mengatakan iblis di surga. Iblis kan hanya sifat dari manusia yang jahat. Nah sifat melekat kepada manusia nggak? Sifat melekat kepada manusia ketika manusia itu memilih iblis. Melekatnya kepada daging atau kepada ruhnya? Sifat iblis itu melekat kepada pemikiran seseorang yang punya Pemikiran itu ada di daging atau di ruh? yang tahu mana yang baik, mana yang jahat. Nah ya pengetahuan baik dan jahat itu di daging atau di roh? Pengetahuan baik dan jahat itu adalah di pengetahuan segala sesuatu yang bersifat mempunyai akal budi, yaitu manusia. Adanya di roh atau di daging? Sifat pengetahuan ini dan sifatnya iblis. Pengetahuan itu berefek kepada daging. Contoh. Iya. Iblis, Anda kan mencuri nih. Anda kan pilih iblis dengan cara mencuri. Berarti kedagingan Anda tentu dihukum. Kedagingannya dihukum. Karena Efeknya mengikuti efeknya dari dari mana? iblis. Efek dari roh iblis tadi yang Anda pilih. Iblis itu bentuknya roh. Di sorga adanya roh bukan daging. Bukan. Udah pas. Bukan berbentuk roh iblis,
tadi saya sudah mengatakan kepada Anda itu adalah sifat manusia. Kenapa mencerdaskan, kok jadi bingung sendiri sama konsepnya sih? Tadi roh iblis dibilang. Masa roh iblis bentuknya bolu? Kan nggak mungkin. Yang bingung kan Anda, ya. Saya kan tadi sudah jelaskan kepada Anda Tadi bahwasannya bilangnya roh iblis loh. Di surga kan roh. Artinya roh iblis masuk. iblis. Yang saya katakan adalah iblis itu adalah sifat manusia yang memilih Sifat manusia ini melekatnya pada roh atau pada daging? pada sifat manusia. Iya, sifatnya manusia melekatnya pada daging. Sifat iblis atau sifat melakukan ajakan firman Allah itu sifatnya itu memilih. Nah, sifat memilihnya ini datangnya dari roh atau dari daging? Datangnya itu dari roh atau dari daging? Sifat memilih atau sifat iblis atau sifat-sifat yang lain? Datangnya itu dari pengetahuan Anda. Nah, pengetahuan itu adanya di roh atau di daging? Efeknya ke roh dan efeknya ke daging. Oh, kalau gitu ini entitas yang baru dong selain roh dan daging. Kalian kan cuma ada dua, kalau nggak roh ya daging, kan gitu. Anda mau membahas tentang apa di sini? Kita membahas iblis. Iblis ini dibilang sifat. Nah, sifat ini bentuknya roh atau daging? Oke, saya ulangi lagi. Iblis adalah, iblis adalah sifat buruk dari manusia. Terus? Nah, sifat buruk dari manusia, sifat ini melekatnya kepada dagingnya manusia atau kepada rohnya manusia? Manusia yang berakal budi. Oke, pengetahuan manusia ini adanya di roh manusia atau di dagingnya manusia? Pengetahuan manusia itu bukan bersifat benda. Pengetahuan manusia itu adalah akal budi pekerti. Ketika Anda mau mencuri kan sudah gamblang tadi. Oke, akal budi pekerti itu adanya di roh manusia atau di daging manusia? Anda mencuri, berarti Anda memilih iblis. Efeknya apa? Anda kan di penjara. Iya, ini kita bukan soal pilih memilih. Ini kita harus tahu dulu iblis ini datangnya dari roh manusia atau daging manusia gitu loh. Iblis itu sisi kejahatan dari manusia, sisi kegelapan. Sisi kejahatannya manusia ini datang dari dagingnya manusia atau rohnya manusia? Pengetahuan. Oke, datang dari pengetahuan. Pengetahuan ini melekatnya di daging manusia atau di roh manusia? Itu melekat kepada pemikiran Anda yang bersifat Anda memilih mana yang baik dan yang buruk. Pemikiran kita itu datangnya dari dagingnya atau dari pengetahuan Anda. Oke, berarti ada tiga ya. Oke, dalam diri manusia itu ada tiga ya. Ada roh, ada daging, ada pengetahuan. Itu kan Anda ya. Nah, kalau gitu pengetahuan melekatnya di mana? Ayo pengetahuan dong. Pengetahuan manusia itu melekatnya itu di mana? Daging. Daging. Emang kamu nampak? Nah, berarti di mana? Di roh. Di roh. Pengetahuan Anda itu Anda nampak? Nampak tidak? Kalau nggak nampak berarti melekatnya di mana? Di roh. Di pengetahuan kamu yang berakal budi. Ya, oke, kalau gitu ada tiga kan manusia ini, ada roh, ada pengetahuan, ada daging, kan gitu. Kamu pernah berbuat salah tidak? Kamu pernah berbuat dosa? Pernah berbuat salah. Makanya Anda nampak tidak iblis di pengetahuan? Tidak nampak. Makanya artinya nggak nampak. Yang nggak nampak itu kan roh. Makanya. Mantap. Artinya itu berbentuk roh, dan roh ini ada di sorga di akhir zaman. Diam dulu. Udah clear, ketok palu. Tok. Thank you mencerdaskan. Topik baru. Tidak. Anda udah dong. Roh iblis ada di sorga. Sip. Thank you mencerdaskan. Enggak. Iya, lanjutlah, udahlah. Tadi udah bilang sifat iblis ini nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan artinya roh. Udahlah, ayolah. Iblis Lanjut. itu ada di dalam sisi kegelapan Anda sendiri, pikiran Anda sendiri. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Enggak. Tidak kelihatan. Udah, iblis itu roh. Roh masuk surga. Lanjut. Itu pengetahuan Anda, iblis itu bukannya bersifat. Pengetahuan kelihatan nggak pengetahuan? Makanya, apakah relevan ketika Anda bertanya? Iya, relevan lah. Karena Kristen kan cuma dua, roh daging gitu aja terus udah sampai akhir zaman, sampai rapcur. Dul. Kok jadi menghujat? Kenapa jadi dul gitu, Tung? Anda kan mengatakan pertanyaan Anda. Tolong Anda dengarkan. Anda menanyakan, apakah iblis itu melekat kepada roh atau melekat kepada daging? Iya. Saya jawab pertanyaan Anda. Saya jawabnya begini.
Iblis itu ada di pengetahuan Anda. Ketika Oke. Anda memilih untuk mencuri, maka Anda memilih sifat iblis. Sifat iblis, apakah ada dampaknya terhadap diri Anda? Ada. Dengar dulu dong. Dampaknya terhadap daging Anda itu ada. Ketika Ada. Anda digebukin, jadi sakit kan? Sakit. Nah, gara-gara apa itu? Anda Gara-gara mencuri. sifat iblis. Gitu. Sifat iblisnya kelihatan nggak? Dengar dulu dong. Apakah relevan ketika Anda bertanya, apakah sifat iblis itu melekat kepada daging atau melekat? Iya, kalau misalnya kelihatan kepada daging, kalau tidak kelihatan kepada roh, kan tinggal gitu aja jawabnya. Tadi mencerdaskan udah bilang, sifat iblis nggak kelihatan. Artinya melekat kepada roh. Artinya sifat iblis ini masuk surga melalui roh. Simple. Parah. Apa? Kenapa Anda tidak terima bahwasannya saya berkata demikian ya? Iblis Gue menerima, makanya kita ganti topik karena gue udah menerima, gue udah ngerti. berarti Anda Iblis. terima bahwasannya iblis itu ada di pengetahuan Anda, oke? Terima. Iya, dan tidak terlihat. Sudah diam. Sip ya, lanjut ya. Itu kawan-kawan ya, iblis berjasa dan iblis masuk surga secara roh. Lanjut. Sudah. Iya. Salah dia. Enggak. Dibilang salah dia katanya. Sifat iblis itu melekat kepada ilmu pengetahuan seseorang. Lah ilmu pengetahuan ini kelihatan atau enggak? Lah, ilmu ketika kamu mencuri tadi, Itu kan dampaknya. Itu sifatnya. Tadi udah bilang lo mencerdaskan sifat itu enggak kelihatan. Ya kalau gitu roh itu. loh, kapan Anda nampak sifat iblis itu kepada diri Anda? Kapan? Nah, enggak nampak kan? Kapan? Enggak Kalau bukan nampak. Sifat itu enggak nampak, enggak kelihatan. Tadi mencerdaskan sendiri yang mencerdaskan gua lo. Kenapa mau ditarik lagi ucapannya? Makanya ketika Anda mau menuju surga, otomatis iblis tidak ada di sana. Karena iblis bersifatnya itu adalah pengetahuan Anda. Jadi pengetahuan tinggal di bumi. Ketika Anda masuk neraka, berarti Anda ikut iblis. Karena neraka adalah tempat Lo iblis. katanya iblis itu dari pengetahuan. Gimana sih? Aduh, nggak mudeng juga. Oke. Aduh, udah adu-aduhan ini. Ini gimana ini udah adu-aduhan? Kita coba. Tadi katanya iblis itu pengetahuan. Oke, pengetahuan kelihatan enggak? Enggak. Artinya roh, karena enggak kelihatan. Roh kemana ujungnya? Ke surga. Kamu, Ada. nah, roh kamu sama roh iblis sama nggak? Sama. Sama. Oh, Iya. berarti roh Anda iblis, berarti Anda nanti masuk neraka. Nggak perlu Anda tanya lagi di Loh, surga. iya dong. Kalau kita pakai konsep Kristen, roh itu ke surga. Surga itu tempatnya roh. Karena Aku di surga, sama doktrin sendiri. karena di surga itu kan sifatnya suci, Mas. Ketika Anda, Daging suci nggak? Roh suci nggak roh? Mas, dengar dulu Mas ya. Mencerdaskan kenapa kok jadi bingung sendiri? Yang bingung kan Anda, bukan saya ya. Loh, Ketika tadi katanya ini apa sifat iblis itu pengetahuan. Pengetahuan melekat kepada roh nggak kelihatan. Artinya masuk surga. Semisalkan Surganya Anda, Kristen. Apa? dengar Ini dulu Ikhwan kita dong. kita dialognya gaya terhitung ya Ikhwannya. Kita berputar-putar di atas permukaan air, kejebak sendiri dia. Anda bahas terhitung. Ya boleh? Boleh. Nah, ini ganti topik gitu loh. Kan Oke. Oke, saya ikutin mau Anda di sini. Oke. ayo. Anda bertuhan tidak? Iya. Oke, dari mana Anda tahu bahwasanya Anda itu bertuhan? Saksi nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi segala tetek bengeknya itu dari mana Anda tahu? Dari perkataan nabi-nabi. Iya, perkataan nabi-nabi segala sesuatu tetek bengeknya itu dari mana Anda tahu? Dari perkataan nabi-nabi, nabi-nabinya berkata-kata. Apakah Anda hidup sezaman Nabi? Tidak. Kan saya tanya, dari mana Anda tahu? Dari perkataan nabi-nabi. Kapan Anda dengar itu perkataan para nabi? Ketika dituliskan di dalam Al-Qur'an. Itu Nggak dong. dijawab. Terus dijawab. Seperti dia menjawab, diputar-putarin juga. Apa-apa nanti dia kejebak sendiri bahkan lihat aja nih. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kitab suci. Perkataan Allah yang dituliskan. Kata siapa? Kata kami.
Kata kamu kan? Berarti kamu yang menentukan Al-Quran itu suci apa enggak? Ya, Oh, Anda berarti dapat saya katakan bahwasanya mau apa kalau udah kayak gitu mau apa? iya, bahwasanya itu bodong. Lo kok bodong? Iya, karena yang menentukan Al-Quran itu suci apa enggak itu kamu. Nah, iya, serah gua lah. Orang di situ udah tertulis perkataan Allah semua, masa nggak suci? Ya, Coba siapa sekarang yang- kitab lu ada perkataan roh dusta nggak? Iya. Nah, ya saya ikutin mau kamu dari tadi loh. Ya. Ada perkataan roh dustanya kan? Artinya najis. Itu harusnya kitab najis, bukan kitab suci. Parah nih orang. Lo ada roh dusta di sana ngomong loh. Oke, saya ikutin. Artinya Baik. bedakan. Jadi kitab kami suci, kan kitab kalian itu Gitu. najis karena ada perkataan-perkataan roh dusta di sana. Oke, berarti bukan kamu kan? Al-Quran itu suci. Al-Quran itu suci, bukan kata kamu kan? Loh, ini sekarang mencerdaskan lagi ngobrol sama siapa? Ngobrol sama kamu. Artinya mencerdaskan harus mendengarkan perkataan. Iya, yang saya tanya. Ya udah, berarti bener kan? Iya nggak? Oke, berarti boleh dong saya lagi. Berarti boleh dong saya kesimpulan. Baca. Aduh, Yang lain kira diam gue dulu. nggak jago asumsi, bre. Hah? Yang lain diam. Ya, yang lain diam dulu ya. Gini Ale, gimana ini mencerdaskan ini? Oke, iya, yang lain diam aja. lah. Pusing ya? Ini bukan mencerdaskan tapi membagongkan semua ini. Ale, Mencerdaskan dia Ale. kejebak sendiri, kasihan. Mencerdaskan ini ya, Kristen ya. Iya, Oke, saya Ale. shalom, Ale. saya Kristen. Alex diam dulu ya. Nanti kita diskusi Alex ya. Tenang saja, gampang. Enggak, dia Kristen, bre. Dia Kristen. Lu mau diskusi apa sama-sama Kristen? Udah, nanti gampang itu urusan kami itu nanti. Enggak, ya, coba tahan. Sabar. Jangan emosi, jangan emosi. Jariku di bawah ya. Step by step gitu. Satu Keren juga ya Kores pakai gaya-gaya terhitung ya. Asumsi dia. Saya kepada Anda dulu ya. Oke. Ayo, apa lagi? Pasrah. Dengar saya apa tidak? Iya, dengar. Lanjut, apalagi yang mau ditanyakan? Tadi kan Anda mengatakan bahwasannya Al-Quran itu suci, itu menurut Anda yang memutuskan bahwasannya Al-Quran itu suci. Betul apa betul? Iya. Berarti kesimpulannya Al-Quran itu suci kan, kamu kan orang berdosa. Loh, jelaskan lagi ngobrol sama siapa sekarang? Mau orang berdosa apa tidak? Lagi ngobrol sama siapa? Gue orang berdosa. Menjelaskan lagi ngobrol sama siapa? Kok Anda berhak menentukan Al-Quran itu suci apa tidak? Ya karena kita kan punya akal budi. Asik. Akal budi untuk apa? Untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah lah. Ya untuk Itu mencerdaskan. Anda kan bersifat makhluknya itu makhluk ciptaan. Jadi kok Anda menentukan bahwasanya Al-Quran itu suci? Ya udah, sekarang Bible yang menentukan suci siapa? Itu kok tanya balik. Ya enggak, kita kan harus perbandingan gitu. Ya nanti argumentasi kita itu ketika Anda ditanya jawab aja dulu. Oh gitu ya. Udah kalau gitu, artinya mencerdaskan juga nggak bisa menjawab karena jawaban gua mewakili semua kitab suci yang ada. Wah, gembleng lu ya. Ketika tanya masa tanya balik. Dan tadi ini udah dijawab gitu, mencerdaskan. Kan nanya kitab sucinya suci nggak? Suci. Kata siapa? Kata gua. Oh. Kok bisa ngomong suci? Gua tanya, mencerdaskan emang ngobrol sama siapa sekarang? Sama gua. Ya udah, bukti dari perkataan gua. Susah banget kayak gitu mengerti. Berarti ya yang berhak mengatakan Al-Quran itu suci apa tidak itu adalah kamu. Untuk sekarang iya. Berarti bukan junjunganmu, bukan sesembahan kamu yang mengatakan Al-Quran itu suci. Nabi kami juga bilang begitu. Tapi tadi Anda bilang Anda yang berhak mengatakan bahwasannya, yang menentukan bahwasannya Al-Quran itu suci apa enggak, Anda yang menentukan, kata Anda Karena tadi. mencerdaskan lagi ngobrol sama saya di sini. Ya saya kan tanya kepercayaan kamu, bukan tanya kamu, tanya kepercayaan kamu. Lo jadi lagi nanya kepercayaan. Oke, nanti kepercayaan gue yang menjawab. Coba tanya lagi kepercayaan gue. Oke, Anda kan tahu Tuhan. Tadi kan saya bertanya, apakah kamu punya Tuhan? Kata Anda kan iya. Anda tahu bahwasanya Anda itu punya Tuhan dari para nabi. Dari mana Anda tahu bahwasanya perkataan para nabi itu demikian?
ya dari perkataan para nabi, pokoknya sampai ngeyel lah. Ketika Anda berbicara seperti itu, saya tanya, memangnya Anda hidup zaman para nabi? Oh tidak, saya tahu dari kitab suci. Nah, dari mana Anda tahu bahwasanya itu kitab suci? Keputusan Anda menjawab bahwasanya yang menentukan kitab suci itu adalah saya. Berarti kamu yang menyimpulkan bahwasanya Al-Quran itu suci apa tidak, kamu yang menyimpulkan. Ya. Berarti kan bukan junjungan kamu, bukan sesembahan kamu yang menentukan bahwasanya itu suci. Yo, coba. Tadi lu nanya kepercayaan gua udah ngejawab lu belum? Kepercayaan kamu harus menjawab di sini dalam. Ya udah, makanya gua lagi gantian mic sama kepercayaan gua. Coba lu ngobrol. Dari mana Anda tahu bahwasannya? Dari mana? Saya tanya ulang. Ini nanya gua tuh nanya kepercayaan gua. Tapi tadi Anda percaya kitab suci. Ya Nah, jawab. lu nanyanya ke siapa? Kalau nanya ke gua jawab. Kalau nanya ke kepercayaan gua ya biar dia yang jawab. Menanya kepercayaan lu berdasarkan kitab suci kata lu. Ya udah, biar kepercayaan gua yang jawab. Tungguin 5 detik. Udah lewat tuh. Udah dijawab ya berarti sama kepercayaan gua. Oh, berarti kesimpulan. Saya boleh ambil kesimpulan kalau begini. Jangan ketawa dulu, Anda terlalu dekat. Makanya mencerdaskan, lu itu ngobrol sama gua. Lu tuh ngobrol sama gua gitu loh. Artinya gua di sini mewakili agama gua. Ketika gua mewakili agama gua, maka gua berhak menjawab apa yang lu tanyakan. Anda itu Masa kayak gini nggak ngerti mencerdaskan? Anda itu terlalu over lah untuk diri Anda. Berarti bukan makanya gitu, dalam Islam itu ada frasa begini ya dalam Al-Quran, afala ta'qilun. Apakah kamu menggunakan otakmu? Apakah kamu berpikir gitu loh? Berarti bukan sesembahan itu mencerdaskan. Ya. Al-Quran itu suci. Hah? Bukan. Ini nanyanya ke siapa? Ini nanyanya ke gua atau ke kepercayaan gua? Coba. Enggak, saya nanya kepada siapa ya? Handi. Oh, nanyanya kepada Handi sekarang ya. Udah silakan Bang Handi, silakan. Enggak mau nanya ke kepercayaan gua lagi. Saya berbicara sama kamu kan kamu nggak mau. Loh, tadi berbicaranya mau sama kepercayaan gua tadi lu bilang. Saya tanya ulang ke kamu ya. Oh, nanyanya ke gua sekarang. Ini baru berpikir. Ini baru berpikir mencerdaskan. Lanjut. Nah, kalau lu nanya gua jawab sekarang. Gimana? Boleh. Siapa yang menentukan bahwasannya siapa ya informasi dari mana bahwasannya Al-Quran itu suci? Iya, informasinya ada di Al-Baqarah ayat 2. Apa bunyinya? Dzalika kitabul la raiba fi. Siapa yang menulis itu? Yang menulis sahabat-sahabat Nabi. Menulis berdasarkan apa? Dari mana? Berdasarkan perkataan Nabi. Nah, ini baru belajar mencerdaskan. Gini ya kawan-kawan, ini caranya menjinakkan terhitung. Ini caranya begini. Silakan lanjut. Nabi itu dari mana? Nabi itu dari wahyu. Wahyu itu dari mana? Wahyu itu datang dari Allah. Kok bisa? Bagaimana hubungannya wahyu dengan Allah itu? Bagaimana hubungannya? Iya, ketika Allah ingin mewahyukan sesuatu kepada Nabi, maka Allah akan mewahyukan sesuai dengan irodatnya atau kehendaknya. Apa enggak? Bukan, wahyu itu bagian dari sifat. Berarti tidak diciptakan? Tidak, melekat kepada Tuhan dong, gitu. Berarti udah ada dua ya? Allah sama wahyu Allah. Berarti ada dua ya? Berarti kamu percaya bahwasannya ada ruhnya Allah itu? Iya, ruh yang ada di kita itu ruhnya Allah. Oh, berarti ada 3 ya? Roh Allah, wahyu Allah ya? Roh Allah diciptakan oleh Allah apa tidak? Roh diciptakan kalau roh. Oh, berarti roh Allah pernah almarhum ya? Kenapa pernah almarhum? Ya kan belum ada rohnya. Oh, yang butuh roh itu ciptaan. Tuhan nggak butuh. Buat apa? Anda percaya bahwasannya ada roh Allah? Percaya. Apakah roh Allah itu diciptakan oleh Allah? Diciptakan.
Berarti Allah pernah Mantap, almarhum, belum mempunyai roh. Memang Tuhan itu ada rohnya juga ya di dalam dirinya, di dalam zatnya. Lah, saya kan bertanya kepada Anda sekarang. Nah, ini gue bertanya retorika. Kalau di kami segala sesuatu yang butuh roh itu ciptaan. Contoh lalat ada rohnya itu ciptaan. Manusia ada rohnya itu ciptaan. Mantap ya? Aduh. Makanya Zeus, Osiris ada rohnya ciptaan. Oke, saya alihkan Dionysus dewa ada rohnya ciptaan. Kayak gitu. begini ya, saya Mantap ya? alihkan ya. Keren Ya, dong. saya alihkan aja deh pertanyaannya, sudah ya. Alihkan aja. Udah. Terserah mau dilanjut ayo, mau enggak ayo. Gue bisa bahas roh itu jauh sekali kemana-mana. Apakah Anda percaya kalem Allah itu? Percaya? Kalem Allah itu adanya kapan? Kekal bersamaan dengan Allah. Oh, Karena itu sifatnya. Allah